Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam pembudidaya ikan tawar. Selamat datang di channel Mutantim Fish Farm channel ini, guys. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara kita merawat bibit yang baru datang. Bibit ini kita order dari kota Jogja, guys. Nah, tentunya untuk penanganan bibit ini harus mempunyai pengalaman yang mana nantinya harus bisa stabil, normal, tanpa ada halangan apapun. Nah, bagaimana penanganannya? Ikuti terus Mutantim Fish Farm channel ini, guys. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena apa? Karena di video ini kita akan memberikan contoh bagaimana agar kita bisa merawat bibit yang sudah datang atau baru datang ke lokasi kita ini. Tentunya harus dengan pengalaman intensif. Jika tidak, maka kita akan gagal dari bibit-bibit yang sudah datang ini, karena ini kondisinya mabuk. Jadi kayak seperti apa keseruannya, mari kita lanjutkan proses kita untuk melakukan penanganan bibit ini. Berikut video persiapan kolam kita, guys. Jadi kolam kita sebelum masuk benih itu kita siapkan airnya, kita endapkan dulu. Proses pengendapan ini dilakukan selama 8 hari, guys. 8 hari atau sampai 10 hari. Untuk proses pengendapannya, setelah pengisian kolam, maka kita perlukan diberikan garam kurang lebih 5 kilo, kemudian ditambahkan daun pisang seperti ini, pelepah-pelepah pisang ini dibiarkan hingga 10 hari. Jadi pelepah pisang itu ya kira-kira untuk kolam sebesar ini, ukuran 5 kali 8 meter ini, 4 kali 8 meter ini ya membutuhkan sekitar 10 sampai 12 batang pisang. Bukan batangnya tapi daun pelepah pisang itu. Nah, seperti itu, ini prosesnya. Nah, kemudian setelah kasih garam, kasih daun pisang, nah tentunya air kita ini supaya kadar oksigennya tinggi, kita berikan aerator supaya kadar oksigennya tinggi. Kemudian setelah kriteria air ini sudah jadi, maka ini air kita sudah posisi 7 hari lebih. Di dalam air ini udah banyak cebong, kemudian kutu-kutu air, jentik nyamuk, kemudian binatang-binatang kecil dalam air banyak sekali. Jadi sehingga ini nanti jika kita masukkan benih ikan, maka otomatis binatang-binatang kecil ini akan dimakani oleh ikan. Jadi itu yang di dalamnya itu banyak sekali binatang kecil. Nah, ini jadi proses aerasi pertama, kuncinya aerasi, yang kedua garam, kemudian pelepah pisang itu. Nah, jadi proses penyesuaian air ini itu diperlukan tergantung kondisi air supply-nya. Kalau kami supply airnya ini dari danau yang kualitas airnya sangat jelek, sehingga kami memerlukan waktu hingga 10 hari. Jadi seperti itu. Kalau enggak gitu, airnya kualitasnya masih kurang bagus, sehingga kalau kita buru-buru kita masukkan bibit, maka bibit ini populasinya kematiannya hampir separuh. Bahkan dulu-dulu kita pernah alami itu sampai 80% mati, sehingga yang hidup cuma 20%. Nah, itulah proses, karena mengingat ikan patin ini proses adaptasinya itu sangat susah sekali. Tapi jika sudah proses adaptasinya sudah berhasil, maka ikan patin ini tahan sebenarnya. Jadi gampang, bisa di pH yang rendah, bisa pH yang tinggi, bisa. Nah itu, jadi gampang susah budidaya ikan patin ini. Nah seperti itulah proses penyesuaian sebelum masuk benih bibit patin.
Jadi benih itu sebelum dimasukkan ini kita nanti ada proses penyesuaian di box. Itu selama kurang lebih 6 jam sampai 7 jam itu untuk adaptasi air pertama kalinya. Jadi jangan langsung dimasukkan ke kolam sini guys, karena itu nanti akan terkontaminasi dengan volume air yang terlalu besar di sini, sehingga itu mengakibatkan gagal adaptasi. Itu kunci utama budidaya pembibitan patin ini. Ini nanti setelah patin ini udah besar, udah ukurannya udah bagus, baru kita pindahkan ke keramba-keramba sana. Jadi ini proses pembibitan kita ada 3 lokasi untuk patin. Ini bisa nyaplai sampai 45 keramba ukuran 6 meter kali 6 meter, yang isi keramba itu mempunyai kapasitas 1500. Oke, prosesnya setelah dilakukan persiapan, kemudian ditambahkan air kira-kira 15 liter, 1 ember seperti ini. Nah, dimasukkan. Nah, air ini kita ambil dari mana? Air ini kita ambil dari kolam yang rencananya akan kita berikan bibit seperti itu. Itu di sana. Itu kolam yang akan kita taruh bibitnya. Namun bibit ini enggak langsung kita masukkan ke dalam kolam itu, guys. Jadi prosesnya kita harus adaptasi dulu, mengingat ini ikan patin itu proses adaptasinya itu agak susah. Jadi kalau udah gagal adaptasi itu dipastikan nanti yang hidup hanya sekitar 3.000 sampai 5.000 aja kalau gagal adaptasi. Jadi kita harus adaptasikan dulu. Nah, proses adaptasinya ya seperti ini. Kita lakukan persiapan box-box seperti ini, kemudian isi air, kemudian ini setelah dibuka, buka. Nah, ini box yang bibit ikan yang baru datang ini akan dilakukan pembukaan. Jadi ini prosesnya dibuka packingnya terlebih dahulu. Jadi ikan ini isinya adalah 20.000 guys. 20.000 ekor benih ikan patin. Nah, di sini kita siapkan 4 box. Kenapa? Karena kita akan bagi menjadi 4 box. Nah, jadi setelah dibagi 4 box ya kira-kira perkiraan di 5.000 ekor per box. Jadi ini nanti setelah udah dibuka kapsulnya ini nanti dituang. Nah, ini kondisi bibitnya udah sangat lemas sekali. Jadi kalau kita salah-salah untuk adaptasinya, maka kerugian kita akan banyak sekali. Langsung buka terus dintok. Nah, seperti ini kita buka dulu. Nah, setelah dibuka lalu dituang ke box-box ini dengan cara dibagi dengan kira-kira. Ini bibit 20.000 kita, ini akan kita bagi menjadi 4 ini guys. Caranya tuang sini dulu sedikit, kemudian di sini sedikit, nah, kemudian sini sedikit lagi, nah, kemudian di sini lagi sedikit. Nah, nanti kita lihat mana yang kira-kira kurang, tambahkan. Nah, seperti ini proses pembagiannya. Nah, jadi ini kita adaptasi dulu. Nah, ini setelah kita tuang guys, setelah kita tuang di 4 box seperti ini. Kondisinya saat ini itu karena masih mabuk perjalanan dan kena goncangan di perjalanan, kondisinya masih banyak yang terbalik. Nah, seperti ini terbalik. Ini kita seperti ini kita lakukan. Nah, nanti setelah 2 jam di sini, setelah 2 jam seperti ini, nanti baru kita tambahkan air lagi, air yang dari kolam yang rencana akan kita tebar benih ini. Jadi dari sana diambilkan airnya, kemudian ditambahkan 1 ember lagi. Jadi total air kira-kira 30 liter. Jadi posisinya ini bibit-bibit ini adaptasi di air 15 liter seperti ini itu berkisar di waktu sekitar 2 jam. Setelah 2 jam kemudian ditambah lagi airnya, dibanyakkan supaya kondisi air yang ada di box ini sudah mendekati kondisi air yang ada di kolam terpal tempat kita menebar benih nanti. Jadi kapan ini akan ditebar? Itu setelah ditambah air, maka
nanti sore itu kita lakukan sampai sore hari di box ini. Jadi ini mau makan waktu 6 jam. Ya, sekitar 4 jam, tapi syaratnya itu untuk penebaran itu di sore hari. Kenapa? Karena kita nunggu matahari terbenam dulu supaya suhu yang ada di kolam terpal sana itu suhunya udah menurun, jangan terlalu panas karena sekarang kan udah kena terik matahari dan posisi airnya agak hangat karena ini kan air ketinggiannya hanya sekitar 50 cm atau setengah meter, sehingga kalau kena panas itu air itu suhunya agak tinggi, itu nggak bagus untuk penyesuaian ikan kita. Makanya kita lakukan di sini di tempat teduh. Nah, dalam hal ini kita di depan pondok kita guys, di depan pondok seperti ini dilakukan penyesuaian terlebih dahulu. Ini memakan waktu kira-kira 6 jam, jadi nggak apa-apa, nggak usah buru-buru masuk ke kolam. Yang penting kondisi ikan kita nanti betul-betul sudah sehat, sudah nggak mabuk lagi. Nah, saat ini kondisinya setelah kita tuang, tadinya itu dalam per box itu masih berkisaran di 500-an yang terbalik. Sekarang baru sekitar 15 menit sudah mulai berkurang yang terbalik. Jadi ini yang terbalik-terbalik ini guys, ini belum mati, kondisinya baru pingsan ini. Nah, kondisinya baru pingsan, nanti akan kembali sehat dengan cara penyesuaian seperti ini. Tentunya airnya jangan terlalu banyak dulu. Kalau airnya terlalu banyak, maka air itu sudah berbeda sama air yang bawaan dari Jawa tadi, yang di kapsul tadi. Jadi air yang di kapsul itu kita bagi sedikit-sedikit dengan cara kita tuang seperti tadi, kemudian kita tambahkan air kolam kita. Intinya kita melakukan perubahan air bersihnya, perubahan air untuk budidayanya. Jadi itu melakukan perubahan itu dengan cara bertahap, itu intinya. Jika tidak, maka bibit patin kalian ada kemungkinan besarnya gagal adaptasi. Nah, seperti itu cara kami mengadaptasikan bibit-bibit ini. Ini udah terbukti, kami order 20.000. Itu kemarin kita bisa panen benih ukuran 10 cm itu bisa mencapai 23.000. Kenapa seperti itu kok jadi banyak? Karena waktu kita pembelian bibit seperti ini kadang-kadang mereka itu sistem takar. Karena ini tergantung bibit, kalau bibitnya agak kecil maka dengan takaran yang sama jumlahnya otomatis lebih banyak. Jadi kita udah pernah itu terjadi untuk pendederan seperti ini. Itu kita pernah bisa sampai dapat 23.000. Pernah dapat 21.000. Dulunya sebelum kita tahu cara ini, sebelum ketemu teknik ini, dulunya hanya paling hebat 5.000 dan bisa berhasil paling 3.000 dari 20.000. Artinya kita kalah di sekitar 80% atau 75%. Populasi hidupnya cuma 20% sampai 25%. Itu kan sangat rugi sekali kita. Kita order bibit 20.000 tapi cuman bisa deder berhasil di 3.000 sampai 5.000. Itu akan mengakibatkan kerugian-kerugian para pembudidaya. Jadi ini teknik ini sepele tapi jika nggak dilakukan ini sangat fatal. Nah, jadi seperti itu guys. Oke guys, kali ini kita lihat ini proses penyesuaiannya. Ini kondisi ikan sudah kira-kira setengah jam. Nah, di setengah jam setelah kita tebar, maka di setengah jam udah nggak ada yang terbalik guys. Ada yang terbalik masih 1-2 ekor. Ini kita biarkan sampai 2 jam. Setelah 2 jam nanti kita tambah lagi volume airnya kita tambahkan dengan lebih banyak. Kita tambahkan kira-kira 1 ember lagi, kira-kira 15 liter lagi, supaya kondisi airnya itu sudah mendekati air yang ada di kolam sana. Nah, jadi itu kolam tempat pendederan kita. Itu persiapannya seperti ini. Nanti malam atau nanti sore setelah matahari terbenam baru kita tuang di sini. Di box-box, dari box-box itu kita tuang ke sini. Ini persiapannya tentunya sudah ada aeratornya untuk sistem terpal. Kenapa harus pakai aerator? Karena kami ini tebar padat, jadi satu petak ini akan diisi 10.000. Karena padat harus pakai aerator, kadar oksigennya biar tinggi. Jika tidak maka nanti di proses
budidayanya akan mengalami kegagalan, banyak yang sakit, kemudian banyak juga yang mengalami kematian. Jadi alangkah baiknya untuk awal itu kita sistem aerator dulu. Nanti setelah pemindahan dari sini ke kerambah itu baru nggak pakai aerator lagi, karena kondisi ikan sudah 10 cm, udah kuat kondisinya, nggak perlu aerator. Dan tebarnya juga kita nggak terlalu padat, kita kurangi tebar padatnya per meternya. Nah, saat ini selanjutnya kita lakukan proses penuangannya, guys. Jadi saat ini udah adzan maghrib, udah matahari udah terbenam, kondisi air juga udah nggak terlalu panas. Maka sekarang kita lakukan penuangan. Nah, penuangan ini harus agak hati-hati seperti ini, guys. Jangan terlalu kasar, karena ikan-ikan ini nanti kalau terlalu kasar kita nuangnya akan mengakibatkan stres. Ya, jadi kondisi ikan kita ini betul-betul sudah netral, sudah nggak ada lagi yang terbalik, semuanya sudah sehat, kembali bugar. Dan tentunya yang paling penting, kondisi ikan ini saat ini sudah sesuai dengan air yang ada di kolam terpal itu, guys. Jadi kenapa proses ini dilakukan? Sebenarnya proses ini dilakukan supaya kandungan air atau setiap air itu kan mempunyai kualitas yang berbeda-beda, guys. Jadi setiap kolam ini, walaupun ini kolam itu berdampingan, tapi kualitas airnya itu mempunyai TDS yang berbeda. Sehingga TDS itu apa sih? TDS adalah kepadatan air atau kandungan cairnya, atau ini setiap air itu mempunyai berbeda-beda, jadi nggak sama. Jadi intinya air yang ada di kolam terpal ini kita gunakan untuk adaptasi tadi secara berlahan, karena ikan-ikan ini dari Jawa itu kan awalnya dari air yang ada di sana, sehingga belum terbiasa dengan air yang rencananya kita taruh benih ini, sehingga air inilah kita campurkan dengan cara berlahan, tentunya dengan cara yang tadi sudah kita lakukan di dalam box ini. Nah, itu nanti setelah proses ini kurang lebih makan waktu 6 jam tadi, guys. Jadi kurang lebih 6 jam, kita tadi nyampe itu sekitar jam 11 siang, sehingga saat ini udah menjelang maghrib. Ini proses penuangannya dan airnya sudah steril, nggak ada masalah lagi. Kemudian kondisi ikan juga sudah betul-betul netral, udah sehat, bugar. Nah, ini ikan kapan nanti mulai diberi makan itu kita biarkan sampai besok pagi, guys. Jadi besok pagi hari itu kita biarkan paginya, sorenya baru kita beri makan. Pada sore harinya itu pertama kali makannya, pada pukul kira-kira jam 4 sore baru kita berikan makan pertama kali. Nah, seterusnya kita akan berikan makan dari pagi dan sore hari, satu hari 2 kali. Jadi itu prosesnya. Nah, jadi bagaimana proses kelanjutan pemijahan bibit kita ini nanti akan kita update di video berikutnya. Jadi untuk saat ini mungkin cukup itu video kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel kita terus. Salam sukses, salam budidaya ikan air tawar. Terima kasih.